kajian hati. Nangka. Nah, gini kan meriah. Baik, sekarang siapa yang mau tanya, Bun? Kita kasih kesempatan buat Mbak Feby dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Feby. Jadi saya terlahir sebagai anak broken home dan bapak saya meninggalkan saya di saat ibu saya mengandung saya. Ibu saya menikah lagi dan dikaruniai anak 6. Jadi saya 7 bersaudara. Sedangkan bapak sambung saya hanya tukang ojek. Maka dari itu saya ingin membantu perekonomian keluarga saya. Dan saya mencoba peruntungan di Jakarta. Awalnya saya kerja hanya toko. Habis itu adik saya mau operasi, nggak ada biaya. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja double. Dari pagi toko, malamnya kerja di kafe sebagai penyanyi dangdut. Alhamdulillah sudah terkumpul uang bisa operasi adik saya. Alhamdulillah juga saya ikut peruntungan ajang pencarian bakat di salah satu TV. Dan alhamdulillah bisa mengangkat derajat keluarga saya. Dari saya tidak punya rumah, ada rumah cuman rumah gubuk. Dan alhamdulillah saya bisa bangunin mama saya rumah. Dan dulu saya nggak sekolah. Saya cuma lulus SMP. Bahkan saya mau sekolah pun harus ngamen. Biar saya bisa sekolah. Alhamdulillah walaupun saya nggak sekolah, saya bisa menyekolahkan adik-adik saya. Percintaan, saya menikah muda. Pada umur saya 18 tahun dan saya gagal. Orang bilang cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya. Tapi saya tidak merasakan itu. Saya dari kecil tidak pernah ngerasain kasih sayang orang tua maupun itu ayah. Bahkan ibu saya menganggap saya karena mungkin bapak saya meninggalkan ibu saya di saat ibu saya mengandung. Ibu saya melihat saya mungkin seperti bapak saya. Tapi saya sadari setelah saya dewasa, setelah saya pernah berumah tangga dan merasa gagal, saya mengerti perasaan ibu saya pada saat itu. Tapi ternyata ibu saya sangat menyayangi saya. Ada satu momen di mana ibu saya sangat membela saya daripada anak-anaknya yang lain. Dan saya baru sadar ternyata ibu saya sangat lebih sayang kepada saya. Dari saya tahu ibu saya lebih menyayangi saya, dendam saya berubah, Pak Ustadz. Dendam saya adalah gimana caranya biar bisa menyenangkan ibu saya, biar bisa mengangkat derajat keluarga saya. Gini Pak Ustadz, kasih sayang seperti apa yang diharuskan orang tua kepada anaknya, dan juga bagaimana rasa ikhlas ketika kita membantu orang tua, padahal kita juga punya rasa lelah,
dan masa lalu, masa kecil. Dan apa hukumnya Pak Ustadz? Pekerjaan saya sebagai penyanyi dangdut, banyak yang bilang penyanyi dangdut itu haram, uangnya juga haram. Jadi sedangkan dari saya background saya hanya mengandalkan itu karena saya tidak sekolah. Begitu Pak Ustadz. Bunda, yang pertama, orang tua itu adalah kekuatan terbesar untuk seorang anak agar bertumbuh dalam kebaikan. Jika orang tuanya bahagia, insya Allah anaknya bahagia. Jika orang tuanya menghadirkan kebaikan kepada anak, maka anak itu akan tumbuh dalam kebaikan. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, baik. Fa abawaihi yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, atau bahasa lainnya, orang tua yang akan menentukan tumbuh kembangnya anak menjadi seperti apa ke depannya. Maka ayah dan ibu adalah dua sosok yang tak akan pernah bisa dilepaskan untuk kebaikan seorang anak. Sayang seperti apa yang harus dihadirkan oleh ayah dan ibu dalam keluarga? Tentu di keluarga itu kita harus menghadirkan kasih sayang terbaik kepada anak kita. Dari mulai memberi nama yang baik, betul? Setelah itu merawatnya dengan baik. Setelah itu menghadirkan pendidikan yang baik. Setelah itu memberikan nafkah yang halal dan baik. Dan yang tidak kalah penting, orang tua harus jadi rumah, tempat pulangnya anak sebagai tempat berteduh dan tempat bertumbuh. Kita belajar ilmu parenting salah satunya dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali, hadirkan parenting dengan rumus 3x7. Apa rumusnya? 3x7. Di usia 0 sampai 7 tahun, rawatlah anakmu seperti raja. Senengin, bahagiain. Percayalah, jangan takut miskin karena kita sayang sama anak. Dan saya percaya setiap anak punya rezekinya masing-masing. Setuju atau tidak? 8 sampai 14 tahun, rawatlah anakmu seperti tawanan. Maksudnya bagaimana? Mulai tanamkan reward and punishment-nya. Kalau dia berprestasi, hargai, apresiasi. Tapi kalau dia salah, boleh nggak kita kasih teguran? Boleh nggak kita ingatkan? Boleh. Maka yang ketiga, kalau usia 15 sampai 21, didiklah anakmu seperti sahabat. Sahabat itu sudah bisa diajak dialog, sudah bisa diajak komunikasi, diajak ngobrol. Percayalah, kadang kasih sayang orang tua kepada anak itu tidak harus diukur dengan materi. Setuju nggak? Kebersamaan itu tidak harus mahal.
kebersamaan itu tentang bagaimana kita bisa menghadirkan hati bersama anak-anak kita. Yang kedua, Kak Feby bertanya, AA bagaimana agar tetap ikhlas untuk berbakti kepada orang tua walaupun aku ngerasa sakit dengan sikap orang tuaku dulu. Caranya kita berbuat baik bukan karena orang baik sama kita, tapi kita berbuat baik karena Allah yang maha baik yang perintahkan kita. Betul? Kak Feby, kita gak bisa balik ke masa lalu. Kita gak bisa milih orang tua kita siapa. Kita gak bisa milih ayah kita, ibu kita seperti apa. Tapi kita bisa milih hidup kita ke depan mau seperti apa. Maka jangan pernah membenci masa lalu. Karena tidak mungkin ada kamu seperti ini kalau tidak ada masa lalu. Maka sekarang belajar memaafkan sesakit apapun sikap orang tua kepadamu waktu itu. Dan sekarang Kak Feby punya rizki yang banyak, punya pekerjaan yang baik. Boleh jadi karena di belakangmu ada banyak orang yang berteduh. Di belakangmu ada banyak orang yang bersandar. Setuju? Tolong jawab. Allah lihat tidak kebaikan kita? Allah tahu nggak usaha kita? Allah menyaksikan tidak jerih payah kita? Percayalah, jika dunia tidak membalas kebaikanmu, maka surga sedang menunggu setiap kebaikanmu. Maka Kak Feby, ikhlas itu bicara hati. Dan siapapun di antara kita yang hari ini diberikan takdir harus menanggung kebutuhan keluarga, ingat, jangan jadikan itu beban, tapi jadikan itu pahala kebaikan. Dan yang ketiga, tentang pekerjaan, tentu jika ada pekerjaan yang lebih baik dan ada pekerjaan yang lebih bisa menjaga dirimu, yang bisa lebih menghormati tubuhmu, maka sebaiknya dicari pekerjaan lain yang barangkali lebih menenangkan hatimu. Betul? Tapi pelan-pelan. Kadang mungkin tidak bisa sekaligus karena semua berproses dan berprogres. Semoga Allah kuatkan hatimu untuk melewati semuanya dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin.